Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Mis doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya abang dan kakak. Oke, bersama Miss Ajijah kita akan belajar tema 3. Kita sudah masuk di subtema 2, wujud benda, dan kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Abang dan kakak berdoa bersama dulu yuk, agar pelajaran kita hari ini dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, abang dan kakak, Miss akan mereview pembelajaran kita semalam. Semalam kita sudah belajar tentang, masih ingat? Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang wujud benda. Lalu kita juga sudah belajar tentang satuan panjang ya nak, pada tangga satuan panjang. Lalu kita juga sudah belajar tentang gerakan lemah dan juga gerakan kuat ya, yang contohnya gerakan puting beliung, gerakan angin sepoi-sepoi, dan kita juga sudah belajar tentang arti sikap menolong. Nah abang dan kakak, kita mulai yuk pelajarannya. Oke, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi sifat benda padat dan cair. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengenal konversi satuan panjang. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar dengan beragam. Oke, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang benda padat. Nah, apa itu benda padat, Miss? Benda padat itu adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Biasanya benda padat itu juga dia bahannya keras ya nak. Nah, oke. Nah, sifat benda padat itu ya, 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun berubah tempat. Nah, perlu kamu ingat ini ya, kalau benda padat itu dia mempunyai sifat ya, kalaupun tempatnya berubah-ubah, tapi dia bentuk dan volumenya akan tetap sama. Ya, yang kedua, dapat digenggam. Dia bisa digenggam ya benda padat itu. Yang ketiga, bisa dilihat. Yang keempat, dia menempati ruang, dan yang kelima, dia memiliki berat. Ini ya, kelima ini adalah sifat benda padat. Oke, abang dan kakak bisa dimengerti ya kan, bisa ternyata contohnya itu misalnya seperti kursi, Miss. Iya, kursi itu dia bisa dipegang kan nak, bisa dilihat kan, dia menempati ruang. Di mana itu ruangannya diletakkan, biasanya kursi di dalam kamar atau di ruang tamu kayak gitu. Nah, terus dia punya berat ya kan, bisa ditimbang, ada beratnya. Nah, seperti itu nak. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah abang dan kakak mengetahui tadi tentang sifat benda padat, sekarang kita akan membahas tentang matematika ya. Masih tentang satuan panjang kemarin, ini ada soal cerita. Silani dan keluarganya itu pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung itu 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, kita kemarin sudah belajar ya pakai tangga satuan panjang. Nah, kalau begini kita akan coba menyelesaikannya. Diketahui jarak Jakarta Bandung itu 130 km. Nah, bus ditempuh sejauh 50.000 meter. Ditanya berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut. Nah, ini ya
soalnya. 130 km dikurang 50.000 meter sama dengan berapa kilometer? Di sini sudah sama-sama satuan panjangnya kilometer. Pertanyaannya adalah kilometer, berarti tidak usah kita rubah lagi. Nah, yang harus kita rubah ini adalah 50.000 meter. Berarti ini naik atau turun, Nak? Iya, benar sekali. Berarti ini harus naik ya. Kalau naik, dia kan meter, mau kita jadikan kilometer. Berarti dia harus naik. Kalau naik, dia berarti dibagi. Sama ya, dibagi 10 dia. Oke, cara menyelesaikannya. Tunggu sebentar. Nah, cara menyelesaikannya, maaf ya, Nak. Ini dia. Nah, sorry, Miss mau ngambil penanya lagi. Oke. Nah, di sini 130 km itu tetap ya. Nah, yang mau kita rubah itu adalah 50.000 meter menjadi kilometer. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya, Nak, 50 km. Kok bisa gitu ya, Miss? Nah, caranya adalah ini nanti kan dia dari meter ke kilometer, dia harus melewati naik 3 tangga. Kalau 3 tangga berarti kan dia jawabannya 50.000 tadi. Berarti dikurangi 50.000 ya, dibagi 10. 50.000 dibagi 10 itu hasilnya 50.000 dibagi 10 harusnya 5.000 ya, Nak. Di sini Miss nggak bisa ngetikkan bagi dia, nggak ada ininya. Nah, lalu 5.000 itu dibagi 10 lagi, kan dia 3 anak tangga. Jadi hasilnya 5.000. Nah, 5.000 dibagi 10 hasilnya menjadi 50. Jadi jawabannya adalah 50 km. Nah, inilah dia, makanya 50 km. Atau cara mudahnya nih, 50.000 tadi turunnya berapa? Tadi naiknya berapa? Maaf ya, naiknya 3 tangga kan. Kita coret aja 0 nolnya dicoret. Nah, ini jadi 50 km. Nah, berarti 130 dikurang 50.000 sama dengan 130 meter dikurang 50 km. Nah, sama-sama sudah kilometer, kita tinggal kurangkan aja. 130 dikurang 50 hasilnya 80 kilometer. Seperti itu ya, Nak. Jawabannya kira-kira nggak jauh-jauh kali dari penjumlahan kemarin ya, dikali juga. Ini tetap ya, dia tetap sama-sama, yang kali sama yang bagi tetap dibagi 10 dan dikali 10. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke benda cair. Nah, benda cair ini pasti abang dan kakak sudah bisa memikirkannya ya. Contoh benda cair itu apa? Iya dong, kemarin kan kita sudah belajar. Contoh benda cair itu ada air, sirup gitu, ada air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Pokoknya dia yang berbentuknya cairan atau liquid gitu ya, Nak. Nah, bentuknya itu ya, sifatnya itu, bentuknya itu berubah-ubah. Lalu benda cair itu tidak dapat digenggam. Nah, coba kamu genggam air, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Iya, karena dia nggak bisa kayak kamu genggam pasir gitu, nggak bisa kamu genggamnya. Lalu kenapa bentuknya berubah-ubah, Miss? Iya, kalau misalnya kamu punya air nih 1 liter, lalu kamu masukkan ke dalam mangkok yang mangkok itu beratnya 300 mili, maka dia bentuknya mangkok 300 mili. Masukkan lagi dia ke tupperware minum yang 1 liter, maka dia memenuhi tempat itu, bentuknya berubah. Makanya dia bentuknya itu berubah-ubah sesuai wadahnya. Lalu benda cair itu sifatnya adalah dapat meresap melalui celah-celah yang kecil. Nah, gitu dia, Nak. Oke, sampai sini abang dan kakak paham. Dan yang terakhir ya, dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lalu biasanya permukaannya selalu datar. Bisa dibayangkan dan dihafalkan nih ya. Iya dong. Nah, ada berapa ya, Miss?
Ternyata ada 6. Dan yang terakhir adalah volumenya selalu tetap. Oke abang dan kakak, sekarang kita lanjutkan ya pelajarannya. Nah, dari sini ada gambar nih, coba kita perhatikan bersama. Ini gambar apa ya Miss? Nah, bisa nggak kira-kira abang dan kakak tebak? Iya, benar sekali. Ternyata mereka sedang bergotong royong. Nah, gotong royong itu apa ya? Nah, gotong royong itu adalah melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Jadi, kalau yang ngerjain sendiri itu bukan gotong royong namanya, tapi kalau dilakukan bersama-sama ya, bisa jadi 2 orang atau lebih ya, terdiri dari 2 orang paling sedikit dan lebih ya, itulah namanya gotong royong. Tapi kalau sendiri Miss bukan gotong royong ya nak, itu dia. Nah, gotong royong ini punya manfaat, punya dong, manfaatnya sangat besar. Yang pertama, manfaat gotong royong itu adalah pekerjaan cepat selesai ya. Kalau kamu ngerjakan sendiri pasti membutuhkan beberapa waktu ya. Tapi kalau dengan gotong royong maka pekerjaan itu lebih cepat selesai. Yang kedua, lebih ringan. Iya, kalau kerjaannya berat dikerjakan sendiri akan terasa berat, akan terasa susah. Tapi kalau bergotong royong maka dilakukannya menjadi ringan. Yang ketiga, gotong royong ini dapat mempererat tali persaudaraan. Bisa abang dan kakak lihat kan, di sini mereka bekerja sama, bergotong royong ya, bisa membangun ya kerukunan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain gitu. Nah, yang ketiga, disayang Allah. Kenapa Miss disayang Allah? Ya, karena abang dan kakak, Allah itu sangat menyukai manusianya untuk melakukan kerjasama tapi dalam hal kebaikan, karena banyak manfaat kebaikan dan keberkahan jika dilakukan bersama-sama. Nah ya, seperti dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 ya, masih sama ayatnya dengan kemarin, bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan juga takwa. Dan jangan kamu menolong atau tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu dia ya nak. Ternyata kerjasama atau gotong royong ini sangat disayang Allah ya. Kamu mau nggak jadi anak yang disayang Allah? Mau kan? Iya. Oke, untuk tugas kita hari ini, abang dan kakak mempraktekkan percobaan untuk membuktikan tentang sifat benda cair yang terdapat pada buku siswa kelas halaman 86. Di halaman 86 itu abang dan kakak bisa lihat ya bagaimana abang dan kakak dapat membuktikan ya percobaan ya tentang sifat benda cair ya. Abang dan kakak, yang dibutuhkan apa ya Miss? Yang dibutuhkan untuk praktek ini adalah benda-benda yang ada di rumah kamu nih. Nggak susah kok. Yang dibutuhkan air, minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik ya nak. Nah, di situ juga ada langkah-langkahnya. Oke abang dan kakak, nanti videonya dikirim ke Miss ya. Miss tunggu. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang sifat benda padat dan juga sifat benda cair. Kita juga sudah belajar tentang satuan panjang ya. Lalu kita sudah belajar tentang gotong royong serta manfaatnya. Bagaimana abang dan kakak? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah kamu mengerti? Alhamdulillah. Oke, kalau begitu Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.